Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Bajikan. Perkenalkan, saya Erwin Bunga Sapan. Saya adalah dosen di AKN Toraja dan sekaligus saya sebagai peserta PKDP tahun 2023 Angkatan 3 di Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Zaizu Purwokerto. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil video pembelajaran saya, yakni video pembelajaran dengan sistem jarak jauh atau PJJ. Kembali lagi di materi kita pada saat ini, kita akan masuk dalam perkuliahan kita dalam proses pembelajaran konsep dasar pendidikan karakter. Adapun pencapaian yang ingin kita capai dalam pembelajaran kita saat ini yaitu ada 3, yaitu yang pertama menguraikan definisi pendidikan karakter dan pendidikan karakter. Kemudian yang kedua yaitu menguraikan tujuan dan fungsi pendidikan karakter. Kemudian yang ketiga yaitu menguraikan dimensi dan pilar-pilar pendidikan karakter. Oke, sekarang saya ingin bertanya, apakah pendidikan karakter itu? Menurut kalian apa yang kalian pahami mengenai pendidikan karakter? Nah, jika kita melihat pendidikan karakter itu bagaimana dalam kehidupan kita? Kalau misalnya ada yang ingin menjawab, silakan yang ada di bawah kolom komentar ya. Tulis nama, kelas, dan program studi dari kelas kalian yang tentu belajar dalam mata kuliah pendidikan karakter kita pada saat ini. Nah, kalau misalnya kita kembali dalam materi kita, pendidikan karakter itu dapat kita lihat di dalam Alkitab, ya. Misalnya di dalam Perjanjian Lama. Nah, di sini kalian bisa membaca dari pasal Amsal pasal 22 ayat 6, kemudian dari Yesaya pasal 1 ayat 17, kemudian dari Mika pasal 6 ayat 8. Di sini kalian bisa melihat apa kata Alkitab dalam Perjanjian Lama mengenai pendidikan karakter. Nah, kemudian di dalam Perjanjian Baru, di situ kalian pun bisa membaca dari Efesus pasal 4 ayat 32, kemudian dari Matius pasal 5 ayat 16, dan dari Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Nah, ini adalah pendidikan karakter dalam Alkitab dari kitab Perjanjian Baru. Kalau misalnya kita melihat dari beberapa pakar pendidikan, ya terutama di sini kita lihat apa definisi dari pendidikan itu dari Ki Hajar Dewantara. Nah, beliau ini adalah Bapak Pendidikan Nasional Indonesia. Nah, apa yang beliau katakan mengenai pendidikan? Pendidikan adalah upaya untuk memajukan bertumbuhnya pendidikan budi pekerti, yaitu kekuatan batin dan karakter, pikiran, serta tubuh anak. Kemudian, definisi pendidikan karakter. Nah, pendidikan karakter adalah suatu usaha manusia secara sadar dan terencana untuk mendidik dan memberdayakan potensi peserta didik guna membangun karakter pribadinya, sehingga dapat menjadi individu yang bermanfaat bagi diri sendiri dan lingkungannya. Ini mencakup upaya untuk mengembangkan nilai-nilai, sikap, etika, dan moralitas yang positif dalam diri individu dengan tujuan agar mereka mampu berkontribusi positif kepada diri mereka sendiri dan masyarakat di sekitarnya. Ya, ini adalah definisi pendidikan karakter. Nah, kemudian kita melihat apa tujuan dan fungsi pendidikan karakter. Tentu ada definisi, ada tujuan, dan ada fungsi. Nah, namun kita akan lihat apa tujuan dan fungsi dari pendidikan karakter. Nah, kita lihat dulu tujuan dari pendidikan karakter. Pada dasarnya, tujuan utama pendidikan karakter adalah untuk membangun bangsa yang tangguh, di mana masyarakatnya berakhlak mulia, bermoral, dan bertoleransi dan bergotong royong.
Namun tujuan pendidikan karakter itu masih dapat dibagi-bagi dalam 5 bagian tujuan. Apa saja itu? Mari kita lihat. Apa kelima tujuan dari pendidikan karakter? Nah, ini kalian dapat membaca ya. Yang pertama itu tujuan membangun bangsa yang tangguh. Ya, di sini kalian bisa membaca apa tujuan pertama. Kemudian tujuan yang kedua yaitu berakhlak mulia. Bisa kalian baca ya. Kalau misalnya ingin membaca, silakan di jedah videonya. Oke, kemudian yang berikut, yang ketiga, ya membangun moral. Kemudian yang keempat, yaitu membangun toleransi. Ini silakan dibaca dan dipahami. Kemudian yang berikut, nah apa tujuan pendidikan karakter? Yang kelima ya. Ini adalah tujuan pendidikan karakter yang kelima. Itu silakan kalian baca. Nah, di situ dia membangun semangat gotong royong. Oke, kemudian kita lanjut fungsi dari pendidikan karakter. Apa fungsi dari pendidikan karakter? Tentu yang pertama itu mengembangkan individu yang berpikiran, berhati dan berperilaku baik, ya. Nah, fungsi pertama dari pendidikan karakter adalah mengembangkan potensi dasar dalam diri manusia sehingga mereka menjadi individu yang berpikiran baik, berhati baik, dan berperilaku baik. Ini mencakup pengembangan nilai-nilai moral, etika, dan sikap yang positif dalam diri individu, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang tepat, berinteraksi dengan orang lain dengan baik, dan bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip moral yang positif. Kemudian kita lihat yang kedua yaitu membangun perilaku masyarakat yang multikultur. Nah, adalah membangun dan memperkuat perilaku masyarakat yang multikultur. Ini mengacu pada upaya untuk mengajarkan individu tentang toleransi, penghargaan terhadap perbedaan budaya, agama, dan latar belakang, serta kemampuan untuk berinteraksi secara harmonis dalam masyarakat yang beragam. Dengan demikian, pendidikan karakter membantu menciptakan masyarakat yang inklusif dan menghormati keberagaman. Kemudian fungsi yang ketiga adalah membangun dan meningkatkan peradaban bangsa yang kompetitif dan dalam hubungan internasional. Ini melibatkan pembentukan individu yang memiliki kualitas karakter yang kuat seperti disiplin, kerja keras, tanggung jawab, dan integritas, sehingga mereka dapat bersaing secara efektif di tingkat global. Dan pendidikan karakter bertujuan dalam mempersiapkan generasi yang mampu berkontribusi positif dalam skenario internasional dan memajukan bangsa mereka. Nah, di sini saya hanya menyiapkan ada 3 ya fungsi. Dan untuk selebihnya itu adalah tugas kalian mencari fungsi-fungsi yang lain dari setiap fungsi dari pendidikan karakter. Nah, sekarang saya ingin memberikan pertanyaan ya. Pertanyaannya, bagaimana pendidikan karakter dapat membantu kita sebagai individu dan masyarakat? Nah, ini dapat kalian jawab ya, tentu di bawah kolom komentar dengan nama lengkap dan kelas ya. Nama lengkap dan kelas. Oke, kita lanjut. Kita masuk dalam dimensi pendidikan karakter. Nah, di sini bisa kalian baca moralitas, etika, dan sikap positif. Untuk kalian baca, silakan kalian jeda videonya supaya videonya jelas kalian baca ya. Kemudian yang berikut ada dimensi kepemimpinan ya. Nah, ini sangat penting ya. Kemudian kita akan masuk dalam materi 9 pilar pendidikan karakter. Nah, di sini kita akan belajar mengenai apa saja 9 pendidikan karakter tersebut. Nah, cinta Tuhan dan segenap ciptaannya.
Jika ingin membaca setiap, kalian boleh menjedah video ini ya. Jika ingin membaca dan ingin memahami. Ya, ini adalah dimensi yang pertama, cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Kemudian jujur, amanah, dan berkata bijak. Nah, di sini ada penjelasan uraiannya. Itu bisa kalian baca. Kemudian hormat, santun, dan pendengar yang baik. Bisa kalian baca ya. Kemudian dermawan, suka menolong, dan kerjasama. Nah, ini hal yang sangat penting ya. Kalian boleh baca. Kemudian percaya diri, kreatif, dan pantang menyerah. Ini bisa kalian juga baca. Kemudian pemimpin yang baik dan adil. Ya, ini kalian baca. Kemudian baik dan rendah hati. Ya, nah, ini ada penjelasan uraiannya, bisa kalian baca. Kemudian toleran, cinta damai, dan bersatu. Nah, ini bisa kalian baca ya. Toleran itu diwujudkan dengan bersikap yang bagaimana. Kemudian cinta damai diwujudkan dengan perilaku yang bagaimana ya. Dan kesatuan merupakan hasil perwujudan dari toleran dan cinta damai yang akan melahirkan karakter yang mencintai kesatuan dan persatuan. Oke. Kemudian kita akan masuk dalam tugas. Nah, ini adalah tugas yang harus kalian kerjakan dan dimasukkan tepat waktu, yaitu membuat video tentang pendidikan karakter dalam perspektif Kristen. Di sini ada instruksinya. Membuat video itu minimal 10-15 menit. Ya, yang pertama ya tentang pendidikan karakter dan pendidikan karakter Kristen, tujuan dan fungsi pendidikan karakter Kristen, dimensi dan pilar-pilar pendidikan karakter Kristen, dan sertakan referensi-referensi Kristen atau referensi-referensi yang mendukung. Kemudian unggah ke YouTube dan bagikan tautannya ke Google Classroom yang telah kita buat. Oke, ini tugasnya. Kemudian, apakah ada pertanyaan terkait dengan tugas Anda? Jika ada, silakan bertanya pada kolom komentar di bawah ini. Namun jika sudah memahami tugasnya, silakan dikerjakan dengan baik dan dikumpulkan. Oke, kemudian dari kesimpulan yang bisa kita lihat pada materi kita saat ini, yaitu ini bisa kalian baca ya. Pendidikan karakter adalah proses pembentukan pengetahuan, keterampilan, dan karakter. Kemudian pendidikan karakter Kristen bertujuan membentuk karakter yang mencerminkan nilai-nilai Kristiani. Dan fungsi-fungsi pendidikan karakter adalah membekali individu dengan keterampilan-keterampilan moral. Kemudian yang terakhir, dimensi dan pilar-pilar pendidikan karakter Kristen, yaitu mencakup nilai-nilai moral dan etika yang mendasar. Oke, sampai di sini dulu materi kita, dan terima kasih telah mengikuti dari awal pertengahan hingga berakhirnya materi kita, dan senantiasa materi kita ini senantiasa menjadi salah satu tugas yang mampu kita pahami, mampu kalian kerjakan, dan tetap kalian praktekkan dalam kehidupan kalian setiap saat bagaimana menjadi karakter yang baik. Oke, sampai jumpa di materi selanjutnya, dan tetap stay di dalam video ini. Terima kasih dan selamat beraktivitas.